Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Wandari dengan NIM 2058803 akan mempresentasikan hasil tugas Human Resource Management dengan dua tema yaitu Capture 6 dan 7 mengenai tes seleksi dan wawancara karyawan. Baik, yang pertama ada tema tes seleksi karyawan. Saat ini pentingnya peranan manajemen sumber daya manusia tercermin dari kebijaksanaan perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya, sehingga dapat berperan besar dalam bekerja sama dan mendukung strategi-strategi perusahaan. Proses untuk mendapatkan, menyeleksi, dan juga menempatkan karyawan telah menempati peran yang terpenting bagi perusahaan. Jadi, apa itu seleksi karyawan? Seleksi karyawan adalah sebuah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan berkualifikasi dan juga berkompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada suatu perusahaan tersebut. Mengapa seleksi diperlukan? Seleksi tenaga kerja atau karyawan ini diperlukan untuk melanjutkan tujuan organisasi seperti kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau juga keuntungan. Seleksi karyawan atau tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memilih tenaga kerja yang cakap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang atau juga di masa yang akan datang. Seleksi tenaga kerja juga memberikan sebuah sarana untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Maka dari itu, secara singkat, tujuan dari seleksi tenaga kerja ini untuk mencapai kesesuaian seorang pekerja. Dan ini menyesuaikan berupa 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Kemampuan, dan 4. Kompetensi. Baik, seleksi karyawan dalam kasus manapun, seleksi karyawan yang tepat adalah hal yang penting untuk 3 alasan utama. Pentingnya memilih karyawan yang tepat ada 1. Kinerja, 2. Biaya, dan yang ketiga adalah kewajiban hukum. Baik, selanjutnya ada dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Yang pertama ada reliabilitas. Reliabilitas ini adalah sebuah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada 2 atau lebih kesempatan yang berbeda. Yang kedua ada validitas. Validitas ini adalah sebuah akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya mengukur apa yang diakui diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Yang ketiga ada analisis utilitas, yaitu sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes atau tidak menggunakan sebuah tes. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes kemampuan kognitif yang telah dibagi menjadi 2, yaitu tes inteligensi dan juga tes kognitif khusus. Contoh dari tes inteligensi itu seperti daya ingat, kefasihan verbal, dan kemampuan numerik. Selanjutnya tes kognitif khusus itu ada tes bakat atau kemampuan mental spesifik. Baik, selanjutnya untuk tes yang kedua yaitu tes kemampuan motorik dan fisik. Yang ketiga ada mengukur kepribadian dan minat, dan keempat ada tes pencapaian. Oke, next, siapa yang menilai tes? Biasanya yang menilai tes dilakukan profesional di bidangnya oleh psikolog, dan beberapa tes seperti 16V Personality Profile yang nantinya akan diterjemahkan oleh profesional-profesional di bidangnya. Baik, selanjutnya ke tema yang kedua yaitu wawancara karyawan atau kandidat. Baik, wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara yang penting bagi suatu perusahaan untuk menyeleksi pelamar yang ada. Ini ada tujuan wawancara kerja. Tujuan wawancara kerja ini ada beberapa. Yang pertama, untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang kedua, untuk mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Dan yang keempat, untuk membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran-penawaran kerja. Selanjutnya ada pun jenis-jenis wawancara kerja. Di sini ada 8 jenis wawancara kerja. Yang pertama yaitu wawancara tertutup. Wawancara tertutup merupakan sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup yang pertanyaan-pertanyaannya terbatas dan telah tersedia jawaban yang berupa pilihan. Yang kedua ada wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini bertolak belakang dengan wawancara tertutup, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Yang ketiga ada wawancara konferensi. Wawancara konferensi ini merupakan wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber
dan sebaliknya. Yang keempat, ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini merupakan sebuah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumbernya dan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yang kelima, ada wawancara individual. Wawancara individual ini adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan seorang narasumbernya. Wawancara ini juga biasanya disebut dengan wawancara perorangan. Yang keenam, ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara atau narasumbernya. Yang ketujuh, ada wawancara bebas. Wawancara bebas merupakan jenis wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, wawancara ini terjadi begitu saja atau spontan, tergantung dengan suasana dan keadaan ketika kegiatan wawancara itu berlangsung. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, ada wawancara tekanan. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang paling menakutkan di mana akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan dirancang untuk membuat kita jengkel dan juga merasa tidak tenang, atau kita juga akan dihadapkan pada kesunyian pada periode yang sangat panjang. Oke, selanjutnya ada persiapan dalam wawancara. Yang pertama, harus datang tepat waktu. Yang kedua, persiapkan mental dan bersikap yakin. Yang ketiga, pikirkan pertanyaan yang akan diajukan sejak awal. Yang keempat, harus berpakaian dengan sopan dan rapi. Yang kelima, pelajari organisasinya atau perusahaannya. Yang keenam, bersikap tenang. Yang ketujuh, tunjukkan kemampuan diri Anda namun jangan berlebihan. Dan yang terakhir, harus tunjukkan minat dan kesungguhan Anda. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari dalam wawancara kerja. Yang pertama, datang terlambat itu jangan sampai dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, datang ke wawancara tanpa persiapan apapun. Yang ketiga, memotong kalimat wawancara. Yang keempat, membungkuk dan menundukkan kepala. Yang kelima, merokok atau mengulum atau memakan permen saat wawancara. Dan yang terakhir, mengkritik atau menjelekan atasan Anda sekarang ataupun tempat Anda bekerja yang lama. Baik, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara kerja. Yang pertama, datang lebih awal dari jam yang sudah ditentukan, misalnya 30 menit sebelum wawancara dimulai. Yang kedua, gunakan bahasa formal, jangan menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga, ajukan beberapa pertanyaan yang bermutu seputar uraian pekerjaan pada posisi yang Anda lamar dan juga bisnis perusahaan secara umum. Yang keempat, akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Anda. Adapun sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Yang pertama, harus netral, yang kedua ramah, yang ketiga adil, dan yang terakhir hindari ketegangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.